Kak Tian, Apa yang sedang terjadi? Kak Tian, tidak tahu kenapa begitu pintu terbuka kami melihat dia sudah tergeletak di sini. Tidak bisa. Anak gelandangan ini harus dibuang ke tempat yang jauh. Tunggu dulu. Cepat. Bawakan semangkuk bubur panas keluar. Baik. Nak, kamu kenapa? Paman, awalnya, aku ingin melihat apakah di sini ada makanan sisa. Aku ingin membungkusnya untuk adik perempuanku yang sedang sakit. Dia hampir mati kelaparan, tapi aku tidak menyangka, saat berada di depan pintu, aku malah pingsan karena kelaparan. Kenapa malah bengong? Ambil ini. Gunakan uang ini untuk mengobati adikmu. Ingat ya, namaku Chen Dingtian. Jika nanti kamu lapar, datanglah ke Hotel Perdamaian untuk makan secara gratis. Chen Dingtian. Aku pasti akan membalas budimu. Chen Dingtian, perusahaan Anda memiliki banyak pelanggaran hukum, sekarang silakan ikut kami ke kantor polisi. Apa? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Kak Tian, ini semua salahku. Aku tidak mendengarkan kata-katamu. Semua ini salahku. Ini salahku, Kak Tian. Salahku juga karena tidak mendidikmu dengan baik. Aku kakakmu, aku yang akan menanggung masalah ini. Aku punya simpanan uang di sekuritas Jintong, tolong simpan itu baik-baik untukku. Baik, Kak Tian. Anda tenang saja. Pasti tidak akan ada masalah. Ayah, Gadis bodoh, jangan menangis. Dazi adalah pria yang bisa diandalkan. Hiduplah dengan baik bersamanya nanti. Anak muda, kelak putriku, aku percayakan padamu. Kenapa kalian bengong? 10 juta dolar di dalam ini adalah mahar yang aku siapkan untuk Qianqian. Aku tidak bisa menghadiri pernikahan kalian. Jaga Qianqian dengan baik nantinya. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan menyayangi Qianqian. Cepat, buat dia berhenti menangis. ayah, Wah, nyaman. Dunia luar memang yang terbaik. Biar aku beritahu kalian, 10 tahun yang lalu Kak Tian berada di kota Binjiang, beliau itu orang yang sangat hebat. Hari ini Kak Tian sudah bebas, suasananya nanti, pasti akan membuka mata kalian. Kak Tian, mohon bantuannya, untuk menjaga kami ke depannya. Asalkan Kak Tian memberikan sedikit bantuan. Kita semua pasti akan sukses. Hah? Sekarang aku hanyalah orang biasa. Penyambutan yang sangat megah. Kak Tian, kedepannya kamu harus lebih menjaga adikmu ini ya. Kak Tian, kita berdua kan sesama teman penjara? Tolong bantu aku sedikit ya nanti. Sepertinya Li Chao sudah datang menjemputku. Sudah 10 tahun? Sepertinya dia masih belum melupakan aku, kakaknya ini. Di mana Li Chao? Li Chao siapa? Pergi sana, aku tidak kenal dia. halo Kak Long, selamat datang Kak Long. Wah, bukankah ini Chen Dingtian, si Kak Tian itu? Bahkan, satu orang anak buah pun tidak ada yang datang menjemputmu. Orang-orang ini bukan untuk menjemput Kak Tian? Kak Tian, 10 tahun yang lalu, Chen Dingtian mungkin punya kekuasaan, tapi sekarang dia bukan apa-apa. Kak Tian sampah, ternyata cuma pecundang yang suka membual. Tadinya aku pikir, dia di luar punya banyak kuasa, ternyata cuma sampah, hanya membuang waktuku saja. Kak Long, memang Kak Long yang hebat. Kita sebelumnya berada di sel yang sama. Setelah keluar, aku harap Kak Long sudi membantu kami. Bos, tolong bantuannya ya. Yang mau ikut denganku, ayo naik mobil. Ayo pergi sekarang. Pelan-pelan ya Kak Long. Pelan-pelan Kak Long. Hal yang sudah berlalu tak ada hubungannya lagi denganku. Sebentar lagi cari Li Chao, minta uang itu kembali, lalu cari Qianqian. Sudah 10 tahun? Entah bagaimana kabar gadis itu sekarang. Presiden Feng, Chen Dingtian sudah bebas dari penjara. Paman Tian, setelah bertahun-tahun ini, apakah kamu akan melupakanku? Apa Paman Tian ternyata dibebaskan lebih awal dari penjara? Hal sebesar ini, kenapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Presiden Feng,
Kami menerima beritanya cukup lambat. Sepertinya sudah terlambat untuk berangkat sekarang. Kalau begitu pergi ke Hotel Peace, Paman Tian pasti ada di sana. 10 tahun berlalu, hotel perdamaian ini ternyata tidak banyak berubah. Acau. Hahaha. Katian, kenapa waktu kamu keluar kamu tidak bicara dengan saudaramu ini? Aku akan menyuruh orang untuk menjemputmu. Ini adalah bosku, Chen Dingtian. Hahaha. Ayo cepat sapa. Kak Tian, Bagus, bagus, bagus. Acau. Aku datang kali ini ingin. Katian, ini bukan tempat untuk bernostalgia. Ayo kita bicara di kantor. Bagus, baiklah. Biar aku saja yang melakukannya. Duh, aku lupa. Anda dulunya duduk di sini. Karena kamu sudah kembali, Kak Tian. Duduklah kembali di sini. Tidak perlu. Aku sudah lama tidak lagi ikut campur dalam urusan dunia gelap ini. Posisi ini, sekarang adalah milikmu. Cih, karena Kak Tian sudah bilang begitu, maka aku tidak akan sungkan lagi. Sudahlah. Kak Tian, kamu tahu tidak? Selama tahun-tahun kamu di penjara, saudaramu ini selalu merindukanmu setiap hari. Acau. Aku datang kali ini karena ingin meminta kembali uang yang ada di dalam sekuritas Jintong milikku. Uang? Uang apa? Maksudku adalah dana dalam sekuritas Jintong milikku, 30 juta dolar, yang aku titipkan padamu sebelum aku masuk penjara. Uang itu ya. Aku memang sudah mengambilnya. Tapi kupikir, aku ingin menghasilkan lebih banyak uang untukmu. Lalu aku investasikan kembali, tapi tidak disangka malah menghadapi kondisi pasar yang buruk. Selama beberapa tahun, semuanya habis tak tersisa. Apa katamu? Kak Tian, kamu tidak akan menyalahkan saudaramu sendiri kan? Itu 30 juta dolar? Tidak mungkin, 1 sen pun tidak tersisa. Kak Tian sepertinya tidak percaya pada saudaramu sendiri. Acau, bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja uang itu ingin kuberikan untuk putriku. Kak Tian, uang ini sudah ludes tak tersisa. Bahkan jika aku ingin mengembalikannya padamu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Acau, aku baru keluar penjara, belum ada tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku mencarikan pekerjaan dulu? Kak Tian, asal kamu mengatakannya, seluruh Hotel Peace ini adalah milikmu. Tidak. Aku sekarang hanya ingin menjalani hidup dengan tenang, bantu aku mencari pekerjaan. Baik, aku mengerti. Bawa Kak Tian untuk mengatur pekerjaannya. Kak Tian, mari silakan. Seingatku, di depan pintu hotel kita masih butuh tukang semir sepatu kan? Mantan bos besar, sekarang menyemir sepatu orang lain. Hahaha. Presiden Feng, segala yang Anda instruksikan sudah siap. Berangkat. Sudah 10 tahun, akhirnya aku bisa bertemu dengan Paman Chen. Paman Chen, apakah kamu masih ingat pengemis kecil saat itu? Kak Tian benar. Restoran kami benar-benar tidak memiliki posisi yang kosong, jadi saya hanya bisa merepotkan Anda untuk merendahkan diri dan menyemir sepatu para tamu yang datang. Apa katamu? Kamu menyuruhku menyemir sepatu di depan pintu? Aku memanggilmu Kak Tian. Apa kamu pikir kamu benar-benar hebat? Mau uang atau tidak? Kalau tidak mau uang, pergi saja sana. Aku mau. Aku akan melakukannya. Hahaha. Lihat apa? Kebetulan sepatuku juga kotor. Semirkan untukku. Siapa sangka belasan tahun yang lalu, Kak Tian yang sangat berkuasa itu, ternyata malah menyemir sepatuku? Hahaha. Aduh, keterampilanmu sangat bagus ya. Luar biasa sekali. Hahaha, Kakak Kui. Kakak Kui, bagaimana ceritanya Anda bisa datang kemari hari ini? Cepat siapkan ruangan VIP untuk Kakak Kui. Sudahlah. Li Chao bilang Kak Tian sudah kembali. Di mana dia? Lausan. Kak Tian, kamu benar-benar sudah kembali? Apa maksudnya ini? Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani menyuruh Kak Tian milikku menyemir sepatu? Orang itu kamu, kan? Sialan beraninya kamu menyuruh Kak Tian menyemir sepatumu. Lausan? Sudahlah. Kakak Kui, tadi aku sedang hilaf. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku benar-benar tidak berani lagi. Bocah bau, aku beritahu kamu,
Hanya karena hari ini, Kak Tian yang memohonkan maaf untukmu. Memangnya kamu siapa sampai berani menyuruh Kak Tian menyemir sepatumu? Sudahlah, lupakan saja. Kak Tian, jangan dimasukkan ke hati ya. Kamu sudah berada di dalam sana selama 10 tahun. Bocah-bocah ini sudah lama tidak mengenalmu lagi. Tapi jujur saja Kak Tian, keahlianmu dalam menyemir sepatu memang sungguh luar biasa. Coba lihat, sepatu saudaramu ini juga kotor. Kak Tian, bagaimana kalau kamu bantu semirkan untukku juga? Lao San, apa maksudmu ini? Panggil kakak Kui. Cih. Kak Tian, merepotkan Kak Tian saja. Mau kemana kamu? Ayo mulai. Lumayan, bagus sekali. Hahaha. Aduh, Lausan, sudah kubilang Kak Tian sangat mahir menyemir sepatu kan? Bagaimana menurutmu? Apa kamu puas? Aku puas. Kenapa ya sebelumnya kita tidak tahu kalau Kak Tian punya keahlian seperti ini? Benar sekali. Hahaha. Apa? Presiden Feng, baru saja ada laporan Li Chao dan Lu Kui membawa beberapa orang ke depan pintu Hotel Perdamaian untuk menghina Tuan Chen. Berani-beraninya para sampah itu menyetir lebih cepat. Baik. Paman Tian, jangan khawatir. Aku pasti akan membalas budi kebaikanmu yang dulu. Kak Tian, harus aku katakan, keahlianmu ini jauh lebih hebat dari pelayan di rumahku. Kau tahu kan, Kak Tian, bukankah aku seharusnya memberikan dukungan penuh pada usahamu ini? Sialan, sepatumu kotor sekali. Bagaimana bisa engkau mengikutiku? Cepat suruh Kak Tian untuk menyekanya. Wah. Kak Tian sudah lelah? Apa kau lelah, Kak Tian? Haruskah kami membantumu untuk sadar kembali? Li Chao? Lu Kui? Tega-teganya kalian memperlakukanku seperti ini? Jika bukan karena aku dulu, kalian hanyalah preman jalanan rendahan. Jika tidak ada aku, bisakah kalian seperti sekarang ini? Hahaha. Seperti yang kau katakan, itu dulu, itu masa lalu, sekarang akulah yang memberimu makan. Sialan, untuk siapa aku menanggung masalah itu dulu? Aku mendekam di penjara selama 10 tahun demi kamu, tapi setelah aku bebas, kau malah memperlakukanku seperti ini? Ya, benar. Kau memang dipenjara demi aku. Lalu kenapa? Salahkan dirimu sendiri yang bodoh, karena percaya pada omong kosong soal persaudaraan. Sekarang akulah bos di sini. Sepertinya kau salah paham. Aku kembali bukan untuk merebut posisi bos darimu. Aku hanya ingin uangku kembali. Uang itu aku persiapkan untuk putriku, kembalikan uang itu padaku. Cukup kembalikan uang itu padaku, dan aku akan segera pergi, mengerti? Kembalikan padaku. Hahaha. Lihat. Kak Tian memohon padaku. Dia memohon padaku. Kak Tian, memohon itu ada etikanya. Cuma berlutut seperti ini, rasanya tidak cukup kan? Benar sekali. Kak Tian sepertinya kelelahan. Kenapa tidak segera bantu Kak Tian? Hahaha. Dengar, dia benar-benar mempercayainya. Hahaha. Dengan statusmu yang sekarang, atas dasar apa kamu meminta 30 juta dolar padaku? $3.000 ini. Anggap saja hadiah dari saudaramu ini. Wah, benar-benar tidak menyangka ya. Kak Tian yang pernah berjaya di masa lalu, bagaimana bisa berakhir menyedihkan seperti ini? Benar sekali. Acau, kamu dermawan sekali ya. Memberinya $3.000 sekaligus. Menurutmu, Kak Tian kita ini harus menyemir berapa pasang sepatu baru bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Hahaha. Kembalikan 30 juta dolarku. Kembalikan 30 juta dolarku. Biar ku beritahu ya. 30 juta dolarmu itu sudah aku hambur-hamburkan sejak dulu. Hahaha. Oh iya, satu hal lagi, akan kuberitahukan sesuatu padamu. Waktu kamu masuk penjara 10 tahun lalu, akulah yang menjebakmu dan membuatmu mendekam di sana. Kenapa? Kenapa? Mengapa kamu melakukannya? Aku sudah menganggap kalian seperti saudara kandung sendiri. Kenapa kalian tega berbuat begini padaku? Kenapa? Kenapa? Karena kamu sangat bodoh. Percaya pada persaudaraan omong kosong itu. Kalian berdua, buat kakinya tidak berdaya, lalu buang dia yang jauh. Baik. Mengapa harus begini?
Coba saja jika berani menyentuhnya. Siapa kalian, keparat? Beraninya cari masalah di tempatku. Paman Tian, saya datang terlambat. Anda adalah? Paman Tian, apa Anda lupa? 10 tahun yang lalu di depan Peace Hotel, Anda memberikan kepada seorang pengemis kecil uang sebesar $2.000. Akulah pengemis kecil itu. Itu kamu? Paman Tian, uang $2.000 dari Anda waktu itu tidak hanya menyelamatkan nyawa adikku, tetapi juga menjadi modal awal bagi bisnisku. Sekarang, saya datang untuk membalas budi. Hei, pengemis kotor? Tadinya aku pikir siapa yang membuat keributan besar begini, ternyata hanya pengemis kecil yang dulu itu. Hanya seorang pengemis kotor, baru punya sedikit uang saja sudah lupa diri. Beraninya kalian menindas Paman Tian saya? Aku juga akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya jadi pengemis. Adik kecil, dengarkan aku, kamu tidak bisa melawan mereka. Cepat pergi dari sini. Paman Chen, sampah tak tahu balas budi seperti mereka, sudah cukup untung diperlakukan seperti ini. Pengemis kotor, kamu tidak pernah mencari tahu soal Binjiang. Tahu aku kacau bekerja untuk siapa? Long Teng Group. Percaya tidak, aku kacau hanya butuh satu panggilan telepon untuk membuat kalian semua menghilang dari dunia ini. Long Teng Group? Aku lupa, Kak Tian baru keluar dari penjara, bahkan tidak tahu tentang Long Teng Group. Long Teng Group adalah raksasa yang baru muncul beberapa tahun ini, perusahaan global. Manajer Cui Liang dari Long Teng Group Kota Binjiang adalah saudara baikku sendiri. Jika kalian melawanku, itu sama saja dengan menentang Long Teng Group. Cui Liang pasti sudah buta, sampai mau bersahabat dengan orang seperti kalian. Astaga, apa kamu pikir kamu pantas menghina manajer Cui? Hubungi manajer Cui sekarang, biarkan manajer Cui datang sendiri untuk membereskan orang-orang ini. Nak, bersiaplah untuk tamat. Adik kecil, cepat pergi. Tidak pantas menyinggung Long Teng Group hanya demi aku. Paman, jangan khawatir. Kebetulan sekali aku ingin Cui Liang memberiku penjelasan bagaimana sebenarnya dia bisa menjadi manajer itu. Manajer Cui akan segera sampai, berlututlah sekarang dan bersujud untuk minta maaf kepadaku. Nanti aku mungkin bisa membantumu memohon ampun. Manajer Cui mungkin bisa melepaskanmu dan mengampunimu. Jika kamu berlutut sekarang dan bersujud mengakui kesalahanmu, aku juga bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kak Chow, aku rasa bocah ini benar-benar tidak tahu bagaimana kejamnya cara manajer Cui. Bersiaplah, tamat riwayatmu. Manajer area Long Teng Group, baginya, untuk menghabisimu itu lebih mudah daripada mematikan seekor semut. Aku tidak menyangka seorang manajer area Long Teng ternyata memiliki kekuasaan sebesar itu. Beritahu Departemen HR, pecat dan lepaskan semua jabatan Cui Liang di dalam grup. Baik. Hahaha, dia ingin memecat jabatan manajer Cui. Kamu pikir kamu itu ketua dewan direksi Long Teng Group apa? Dasar gembel, apa otakmu sedang bermasalah? Adik kecil, jangan sok hebat lagi. Cepat pergi. Paman tenang saja. Dia, Cui Liang, tidak bisa mewakili Long Teng Group. Siapa bilang aku tidak bisa mewakili Long Teng Group? Siapa bilang aku tidak bisa mewakili Long Teng Group? Presiden Cui, akhirnya Anda datang juga. Tadi ada yang memaki Anda, bahkan bilang Anda sudah buta. Adik kecil, dengarkan aku. Nanti kamu limpahkan semua masalah ini kepadaku saja. Kamu dengar tidak? Di Binjiang ini, orang yang berani memaki aku, si Cui Liang, baru kali ini aku menemuinya. Biar kulihat siapa yang begitu sombong. Itu aku. Presiden Cui, dialah orangnya. Dia tidak menghargai Anda sama sekali. Itu sama saja dengan melawan Long Teng Group. Habisi dia. Habisi dia. Benar-benar. Habiskan dia. Presiden Feng, sedang apa Anda di sini? Kudengar manajer Cui adalah orang yang sangat berkuasa di wilayah kota Binjiang ini. Bukan begitu. Bukan. Semuanya diam. Presiden Feng, dengarkan penjelasan saya hanya... Aku dengar dari mereka berdua, kamu datang ke sini untuk menghabisiku, ya? Hah? Apa? Kak Cui, kami berdua kepada Anda sangat amat setia. Kak Cui, Anda itu manajer regional dari perusahaan Long Teng Group. Kenapa Anda harus takut padanya? Kalian berdua apa mau membuatku celaka? Apa kalian tahu siapa dia? Dia adalah direktur utama di perusahaan Long Teng Group kita, Tuan Presiden Feng. Hah? Dia adalah Presiden Feng dari Long Teng Group? Presiden Feng, tolong ampuni saya. Presiden Feng, tolong jangan hukum kami. Tolong lepaskan kami. Presiden Feng. Presiden Feng. Presiden Feng. Kami sudah ceroboh dan tidak mengenal orang hebat seperti Anda. Mohon biarkan kami tetap bernapas dan ampuni kami. Iya, benar-benar sekali Presiden Feng, kali ini kami yang salah. Mohon maafkan kami. Orang yang tidak tahu budi seperti kalian, tidak pantas berada di dunia ini. Kak Tian, aku salah.
Ampuni kami, Kak Tian, kami benar-benar sudah menyadari kesalahan kami. Kak Tian, bukankah kita saudara? Aku tahu kamu adalah orang yang paling setia kawan. Lepaskanlah aku kali ini saja. Bagaimana? Setia kawan? Persaudaraan? Hahaha, salahkan dirimu sendiri yang bodoh, karena mempercayai persaudaraan omong kosong itu. Demi apa yang kalian sebut persaudaraan ini, aku menggantikanmu di penjara selama 10 tahun. Lalu apa hasilnya? Aku membiarkan kalian, yang mengaku sebagai saudara, memberiku pelajaran berharga. Terima kasih, Kak Tian. Terima kasih, Kak Tian. Aku tidak ingin berhubungan lagi dengan dunia persilatan ini. Di dalam kartu ini ada 50 juta dolar. Ini adalah tabunganku selama bertahun-tahun ini. Sisanya, Ini tidak cukup. Paman Chen selama 10 tahun Anda di penjara, mereka telah merampas posisi Anda dan memperkaya diri sendiri secara haram. Hari ini aku bisa mengampuni kalian, tapi semua barang-barang ini harus dikembalikan semuanya. apa? Kenapa? Ada masalah? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Sebelum besok, restoran dan perusahaan ini semuanya harus dikembalikan kepada Paman Chen. Mengenai kalian berdua, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Adik kecil, terima kasih. Paman Chen, jika Anda tidak menyelamatkan saya dulu, saya pasti sudah tiada karena kelaparan di pinggir jalan. Mana mungkin saya bisa seperti hari ini? Seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Terima kasih. Dengan uang sebanyak ini, akhirnya aku bisa menemui putriku. Telah menghapus semua jabatanmu. Presiden Feng, saya hanya sedang khilaf saat itu. Tolong lepaskan saya kali ini saja. Saya janji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Presiden Feng. Kirim beberapa orang untuk membantu mereka kembalikan seluruh perusahaan hotel perdamaian kepada keluarga Chen. Baik, Presiden Feng. Paman Chen, pihak Longteng Group kami punya banyak bisnis di kota Binjiang. Semua bisnis ini bisa diserahkan ke perusahaan Anda dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tidak perlu. 10 tahun di penjara, membuat saya tertinggal dari perkembangan zaman, lagi pula di usia saya ini, saya sudah tidak punya tenaga lagi, dan sudah tidak ingin berjuang lagi. Lalu, apa rencana Paman Chen selanjutnya? Aku ingin menemui putriku. 10 tahun lalu saat aku masuk penjara, putriku baru saja menikah, bahkan untuk menghadiri pernikahannya pun, aku tidak punya kesempatan. Chen Qian, apakah kamu sudah tidak bisa mendengar lagi? Kamu tidak dengar? Aku sudah pulang, cepat ambilkan sandalnya untukku. Ibu, tadi aku sedang memetik sayur, jadi... Sepertinya Anda sangat puas dengan menantu Anda itu. Tentu saja, menantu itu. Pilihanku sendiri untuk putriku tercinta. Anak itu sangat jujur dan juga berbakti. Tapi putriku bilang, dalam 2 tahun terakhir, karirnya sedikit kurang berjalan mulus. Makanya aku ingin pulang membawa uang, dan memberikan semua uang itu kepadanya, untuk membantunya. Pandangan Paman Chen dalam menilai orang pasti tidak salah. Bagaimana kalau begini? Posisi manajer kota Binjiang di grup kami sedang kosong saat ini, biarkan menantu Anda datang untuk membantu saya. Apa itu tidak merepotkan Anda? Kita semua sudah seperti keluarga sendiri. Sekretaris Lin, minta departemen personalia untuk mengaturnya. Baik, Tuan. Chengen, terima kasih banyak. Ibu, ayo makan. Sayang, aku punya satu berita yang sangat bagus untuk kuberitahukan padamu. Berita bagus apa? Hei, kakak Biao bilang, asalkan kamu bersedia, semua utang-utangku padanya bisa dianggap lunas sepenuhnya. Istriku, duduklah. Dengarkan aku, tolong bantu aku sekali lagi saja. Aku berutang pada kakak Biao. Lebih dari 1 juta dolar. Sekarang bunganya terus menumpuk. Sudah menjadi 10 juta dolar lebih. Jika kamu tidak membantuku, dia benar-benar akan menghajarku sampai lumpuh. Aku sudah bilang padamu sejak dulu, untuk tidak berjudi, tapi apa kamu pernah mendengarkanku? Ayahku sudah memberimu 10 juta dolar lebih, dan kamu habiskan semuanya untuk judi. Sayang, tolong bantu aku sekali ini saja. Istriku, aku bersumpah padamu, aku bersumpah setelah ini aku pasti akan bertobat dan berubah. Apa kamu masih punya hati nurani? Wanita sialan, beraninya kamu bicara begitu padaku. Akhirnya aku akan bertemu Qian Qian. Aku dan Paman Chen akan naik duluan, kamu tunggu di sini. Baik, Presiden Feng. Kamu berani mengancamku? Apa ini tidak akan pernah selesai? Bisa tidak biarkan aku melihat ponselku dengan tenang?
Disinilah tempatnya. Paman Chen, kalau begitu aku akan mengetuk pintunya. Baiklah. Siapa itu? Sebentar, aku datang. Besan, aku baru saja bebas. Aku datang untuk menemui Qian Qian. Apa Qian Qian ada di rumah? Ah, Qian Qian? Qian Qian sedang pergi keluar. Kembalilah lain hari, ya. Benarkah? Qian Qian. Qian Qian. Hei, apa yang kau lakukan? Hei, apa yang kau lakukan? Baru saja jelas-jelas aku mendengar suara tangisan Qian Qian. Kamu salah dengar. Mana ada suara tangisan Qian Qian? Siapa juga yang berani menindasnya? Kenapa ada noda merah di lantai ini? Ini, bukan noda merah. Ini saus tomat. Di mana putriku berada? Paman, suara yang tadi sepertinya datang dari arah kamar mandi. Hei, kamu, apa yang kau lakukan? Qian Qian, apa kamu ada di dalam? Apa yang terjadi? Apa ibu dan anak ini menindasmu? Anda tidak boleh masuk. Chen Dingtian, jangan bicara sembarangan. Siapa yang berani menindas Qian Qian? Aduh, Anda salah dengar. Anda pasti salah dengar. Paman Chen, saya juga mendengarnya tadi. Ayah, aku tidak apa-apa. Sebaiknya ayah pergi saja. Qian Qian, apa maksudmu? Ayah? Pergilah sekarang, aku sedang tidak ingin bertemu ayah. Dengar, Pak Besan. Si Qian Qian dia hanya merasa sedikit kurang enak badan. Bagaimana kalau Anda pulang saja dulu? Qian Qian tidak ingin menemuiku? Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Qian Qian, ini ayah. Ayah sudah kembali. Ayah, apa ayah tahu 10 tahun ini bagaimana aku menjalaninya? Orang-orang bilang kalau aku anak seorang narapidana, aku selalu menjadi bahan gunjingan orang lain. Pergilah, aku tidak ingin menemuimu. Kenapa bisa jadi begini? Kenapa semua jadi begini? Qian Qian, di dalam suratmu dulu kamu tidak mengatakannya seperti ini padaku? Chen Dingtian, kamu dipenjara selama 10 tahun. Ketika keluarga kami keluar rumah, kami dihina hingga tidak bisa mengangkat kepala kami. Terutama Qian Qian, sangat wajar jika dia tidak ingin menemuimu. Ini salahku, ini semua salahku. Paman Chen. Qian Qian, aku akan pergi sekarang, aku pergi. Ah, Barusan tadi hampir saja mencelakaiku. Aduh, putraku. Cepat cuci wajahmu sampai bersih. selama 10 tahun ini, aku telah bekerja keras tanpa mengeluh melayani kalian ibu dan anak. Sebenarnya apa salahku pada kalian, sampai kalian memperlakukanku seperti ini? Jangan coba-coba menceramahiku soal moral. Nak, cepat hubungi kakak Biao. Halo kakak Biao, apa? Kamu sudah sampai? Hei, kenapa kakak Biao datang begitu awal? Aku belum selesai bersiap-siap loh. Dasar sampah. Wanita cantik begini, kalau kamu buat dia terluka seperti ini, bagaimana aku bisa menikmatinya? Bukan begitu kakak Biao, dia bersikeras tidak setuju jadi aku terpaksa main tangan. Tapi kamu tenang saja sekarang, dia sudah setuju kok. Sebaiknya memang begitu. Hahaha. Aduh, si cantik. Sejak kakak Biao pertama kali melihatmu, aku selalu terbayang-bayang wajahmu. Hahaha. Kakak Biao, aku mohon padamu, aku mohon lepaskan aku. Melepaskanmu? Lalu bagaimana dengan uang yang dipinjam suamimu? Ini semua salah saya. Saya sudah mencelakakan Qian Qian. Tuan Paman Chen, jangan menyalahkan diri sendiri dulu. Saya rasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak kita baru masuk, sikap mereka sangat aneh. Anda bilang Kak Qian Qian menulis surat bahwa dia merindukan Anda. Tidak mungkin dia keluar, tapi malah tidak mau menemui Anda. Pasti ada masalah di sini. Maksudmu? Lebih baik kita segera kembali untuk memastikannya. Ayo. Ayahku adalah Chen Dingtian. Apa? Ayahmu? Ayahmu itu Chen Dingtian? Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Apa dia benar-benar putrinya Chen Dingtian? Bukan begitu kakak Biao. Apa kamu takut pada Chen Dingtian? Takut? Aku malah merasa sangat senang. Hahaha. Chen Dingtian? Oh, Chen Dingtian? Saat kamu mempermalukanku dulu, pernahkah kamu membayangkan hari ini? Tadinya aku sudah tidak tertarik lagi, tapi sekarang, aku malah jadi sangat bersemangat.
Hahaha, lihat itu, ini adalah putri dari bos besar yang dulu sangat termasyhur itu, putri dari Chen Dingtian. Hahaha, Chen Dingtian. Oh, Chen Dingtian, kamu tidak menyangka, kan? Hari ini putrimu telah jatuh ke tanganku. Hahaha. Manis, aku datang. Kakak Biau, aku sudah tahu sejak lama bahwa wanita ini tidak akan patuh begitu saja, jadi aku menyiapkan sesuatu yang kecil untukmu. Hebat juga kamu, bocah. Kalian para pengecut? Bahkan setelah tiada pun, aku tidak akan melepaskan kalian. Wanita hina. Semua ini karena kamu memaksaku. Hahaha. Si cantik yang manis. Cian, brengsek, beraninya kamu. Kenapa dia kembali lagi? Aku tidak tahu. Ayah Sundazi si pengecut ini, dia tidak hanya memberiku obat-obatan, tapi juga memukulku setiap hari, bahkan ingin menyerahkanku pada pria lain. Dasar kau manusia biadab. Ayah, aku salah. Dulu aku secara langsung menyerahkan putriku kepadamu, tapi inikah caramu memperlakukannya? Aku beritahu kamu, kamu akan tamat. Aku akan menghabisimu. Apa kamu pikir kamu masih kakak yang 10 tahun lalu? Hah? Percaya atau tidak? Hanya dengan satu ucapan saja, aku bisa menghabisimu. Hari ini hidupmu berakhir di sini. Hahaha. Benar-benar lelucon yang konyol. Sekarang kamu bahkan lebih rendah daripada anjing. Apa kamu ingin menggigitku sampai tiada? Cian, apa yang sudah kalian lakukan pada putriku? Apa yang kalian lakukan kepada Kian? Aku. Hahaha. Bukan apa-apa. Hanya memberinya sedikit obat. Untuk membuat putrimu menjadi sedikit manis saja. Dasar brengsek. Paman, bawa Kian pergi dulu. Orang-orang ini, biar aku yang membereskan mereka. Mau pergi? Apa kalian pikir bisa kabur? Serang mereka. Mau mengadu jumlah orang denganku? Panggil semua orang ke sini. Haha. Memangnya kamu siapa? Tahu tidak siapa aku ini? Aku tidak mau bicara dengan orang yang sebentar lagi tiada. Lucu sekali. Hahaha. Jangan bergerak. Diam di tempat. Berlutut. Jangan lakukan itu. Sudah tidak apa-apa. Kak Chen, aku hanya hilaf saat itu. Anggap saja aku ini sampah tidak berguna. Dan tolong lepaskan aku. Cian. Kak Chen, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Mohon ampuni aku. Jangan habisi aku. Kamu telah mencelakai putriku hingga seperti ini, dan kamu masih punya muka untuk memintaku melepaskanmu? Ini semua salah bajingan Sundazi ini. Dialah yang memberi obat pada putrimu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ayah, jangan pernah percaya padanya. Dia yang menjebakku. Aku juga dipaksa. Ayah. Benar, Besan. Kita ini satu keluarga. Kamu tidak boleh percaya pada orang asing. Paman, katakan saja apa keinginan Anda. Biarkan aku yang mengurusnya. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Bawa dia pergi? Jangan. Ayo pergi. Kalian berdua, berhenti. Ayah, jangan buat perhitungan denganku. Aku ini adalah menantu ayah. Jika ayah menghabisiku, lalu bagaimana dengan Kian? Anak. Sundazi, 10 tahun yang lalu aku mengira, kamu adalah pria yang bisa dipercaya, ternyata kamu tidak lebih dari seekor binatang. Aku sendiri yang telah menjerumuskan putriku ke dalam penderitaan. Ayah, aku memohon padamu, ampunilah nyawaku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ayah, maafkanlah aku. Memaafkanmu? Saat kamu memukulku setiap hari dan menyerahkanku kepada pria lain, apakah kamu pernah memikirkan saat-saat ini? Kian, tolong bicaralah pada ayah kita. Aku sungguh sadar telah berbuat salah. Kedepannya aku tidak akan berani lagi. Maafkanlah aku sekali ini saja. Cengen. Paman Chen, Anda tenang saja. Serahkan semuanya kepadaku. Kalian tahu siapa kakak besarku? Siapapun yang datang hari ini tidak akan bisa menyelamatkanmu. Halo, Presiden Li. Cepat kemari dan selamatkan aku. Ding Tian brengsek itu, suatu saat nanti,
aku pasti akan menginjakmu di bawah kakiku. Kak Chow, tenanglah. Dia itu kan Long Teng Group, bukan cuma di Binjiang saja, tapi di seluruh Daxia, dia itu adalah sosok yang sangat berkuasa. Kita sama sekali tidak bisa melawan orang itu. Aku sudah berusaha keras sekian lama, bagaimana mungkin aku menyerahkannya pada mereka? Apa? Ada apa lagi kacau? Hahaha. Sekarang orang semacam apapun sudah berani meremehkanku. Kalian benar-benar mengira aku Licau sudah tiada. Siapa yang berani-beraninya mencari masalah dengan kita? Benar-benar cari perkara. Kamu segera kumpulkan pasukan. Ah tidak, biar aku sendiri yang pergi. Jika tidak, kota Binjang ini bisa benar-benar mengira aku Licau sudah tiada. Bawa mereka pergi. Tunggu, kalau kamu berani menyentuhku, kamu pasti akan menyesal. Baiklah, aku ingin melihat siapa hari ini yang berani melindungimu. Kakak Biau, tolong kami secepatnya. Tenang saja, begitu kakak tertuaku tiba, dia tidak akan membiarkan mereka lolos. Apa kamu belum tahu siapa kakak tertuaku? Begitu kamu bertemu dengannya, kamu pasti akan sangat terkejut. Begitu dia tiba, kalian semua akan habis. Kalau begitu aku ingin melihat siapa sebenarnya kakak tertuamu itu. Siapa yang berani menyentuh orang-orangku? Oh, Presiden Lee, akhirnya Anda datang juga. Ada yang berani cari masalah denganku. Mereka benar-benar tidak menghargai Anda. Untuk apa aku memeliharamu? Hah? Apakah setiap masalah kecil harus aku sendiri yang turun tangan? Aku ingin lihat siapa yang berani berlagak sombong. Sudah aku bilang, saat kita bertemu lagi, aku tidak akan melepaskan kalian. Presiden Feng, Kak Chen, kami tahu kami salah. Kami benar-benar minta maaf. Kami akan segera pergi. Kami akan pergi sekarang juga. Apa yang Anda lakukan? Cepat buat perhitungan dengan mereka. Diam kamu. Aku akan menghabisi kamu dulu. Apa? Apakah Anda tidak salah orang? Seharusnya mereka yang tamat. Bodoh. Apa kau tahu siapa mereka? Presiden Lee, Chen Dingtian hanyalah sampah sekarang. Dan bocah itu juga hanya berpura-pura. Kenapa Anda takut pada mereka? Cukup. Paman Chen, bawalah Chen Qian ke rumah sakit lebih dulu. Biar urusan di sini aku yang selesaikan. Baik. Chengen, aku harap tidak akan ada orang yang mengganggu kehidupan aku dan putriku lagi. Presiden Feng, hari ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami akan segera pergi dari sini. Berhenti. Presiden Feng, tolong ampuni saya. Presiden Feng, perusahaan milik Kak Tian akan segera saya kembalikan. Saya akan segera mengembalikannya kepadanya. Ini tidak mungkin. Mereka itu hanyalah sampah. Atas dasar apa? Bajingan sepertimu tidak pantas menghina penyelamatku. Bawa dia pergi. Presiden Lee, tolong ampuni saya. Kak Wang, tolong ampuni saya. Presiden Feng, kami permisi pergi dulu ya. Termasuk kalian juga. Anda tidak boleh menghabisiku. Saat kamu melakukan kekerasan dan memberikan obat terlarang pada Qian Qian, kenapa kamu tidak berpikir bahwa kamu adalah suaminya? Ibu, selamatkan aku. Aduh, Cepat biarkan ayah lihat. Bagaimana lukamu? Ayah, aku sudah hampir sembuh. Ini semua berkat Presiden Feng. Dia sudah mencarikan aku dokter dan rumah sakit yang terbaik. Chengen. Terima kasih ya. Paman Chen, Anda jangan bicara seperti itu. Kalau bukan karena budi setangkup nasi Anda waktu itu, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Kebaikan Anda akan selalu saya simpan dalam hati. Jangan begitu. Pencapaianmu yang sekarang ini, itu semua karena kemampuanmu sendiri. Aku juga ikut senang untukmu. Oh ya, Paman Chen, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apa itu? Saya ingin menyuntikkan dana 10 miliar dolar untuk Chen Group Anda dan menjadi mitra kerjasama terbesar bagi Long Teng Group. Karena kamu begitu tulus, maka aku tidak enak untuk menolaknya. Hanya saja, aku ingin menyerahkan perusahaan ini kepada putriku. Ayah, bagaimana bisa? Aku tidak bisa menerimanya. Cian, 10 tahun ini, kamu sudah menderita. Awalnya aku mengira Sundazi adalah orang yang bisa diandalkan, tak menyangka dia ternyata hanya sampah. Ayah yang telah mencelakaimu. Ayah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Bukan salahmu. Qian, Paman Chen hanya punya satu putri saja. Perusahaannya memang sudah seharusnya diberikan padamu. Tenang saja, saya akan mencarikan staf profesional untuk membantumu bekerja. Kamu pasti tidak akan ada masalah. Kalau begitu sudah diputuskan, pada konferensi pers besok, aku secara resmi akan menyerahkan perusahaan kepadamu. Ayah, terima kasih ya.
Ini semua salahmu, dasar tidak berguna. Aku hampir saja kehilangan nyawaku karenamu. Akan kuhabisi kau. Kakak Biao. Kakak Biao. Ampuni saya, Kakak Biao. Tolong ampuni saya. Ampun? Boleh saja? Kembalikan utang judi 10 juta dolar padaku. Saya tidak punya uang. Tidak punya uang? Kalau begitu akan kujual organ tubuhmu satu persatu. Dengan begitu baru ada uangnya. Kan? Kakak Biao. Kembalikan uang. Aku pasti akan mengembalikan uangnya. Aku pasti akan membayarnya. Maaf, apakah ini dengan Tuan Sundazi? Bicara saja. Saya adalah manajer personalia dari Longteng Group. Kami ingin mempekerjakan Anda untuk menjabat sebagai manajer wilayah Binjiang Longteng Group. Kami mohon agar Anda segera mulai bekerja. Longteng Group? Bukankah pendukung dari Li Chao itu adalah manajer Cui dari Longteng Group? Gawat. Sebenarnya apa identitas Sundazi ini? Lepaskan ikatannya. Dazi, cepatlah bangun. Mempekerjakanku sebagai manajer Longteng Group. Sundazi, sekarang aku beritahu kamu secara resmi. Ketua Dewan. Hei, Dazi. Hebat sekali. Tadi aku sudah banyak menyinggungmu. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Sekarang aku adalah manajer Longteng Group, Chen Dingtian. Dan juga bocah ingusan itu. Kumpulkan orang-orang untukku. Aku ingin melakukan pembalasan. Hadirin sekalian, terima kasih atas dukungan kalian semua, karena telah menghadiri acara peluncuran Chen Group ini. Saya mengumumkan, mulai hari ini, Chen Group beserta seluruh industri di bawahnya, secara resmi diserahkan kepada putri saya, Chen Qian. Chen Dingtian sempat dipenjara selama 10 tahun. Siapa yang sangka? Kalau sekarang mereka bangkit kembali. Benar sekali. Memang tidak salah jika disebut sebagai tokoh legendaris di masa lalu. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Chen Group ini akan segera menjadi mitra terbesar dari Longteng Group. Bahkan modal investasinya mencapai 10 miliar dolar. Apa? Presiden Chen, selamat ya. Presiden Chen benar-benar muda dan berbakat. Di masa mendatang, saya memohon bantuan Anda sekalian untuk membimbing putri saya. Tentu saja, itu sudah pasti. Hanya dengan mengandalkan nama besar Anda, Kak Chen, saya pasti akan mendukung penuh Chen Group. Kami ini hanya orang biasa. Siapa yang dulunya belum pernah menerima kebaikan dari Kak Chen? Sekaranglah saatnya bagi kami untuk membalas budi. Kak Chen, dengar-dengar Longteng Group akan berinvestasi kepada Chen Group sebesar 10 miliar dolar. Apakah itu benar? Longteng Group tidak mungkin bekerja sama dengan orang tidak berguna ini. Tak disangka, ayah dan anak pecundang seperti kalian bisa mengadakan pesta yang lumayan bagus. Anda tidak disambut di sini, cepat pergi dari sini. Aku pergi? Menurutku, justru kamu yang seharusnya pergi. Kemari, kalian. Ini sungguh keterlaluan. Tempat ini adalah wilayah kekuasaan Presiden Chen. Kalian sekelompok berandal. Cepat angkat kaki dari sini. Benar sekali. Tahukah kalian siapa Kak Chen kami? Dasar orang-orang yang tidak tahu diri. Tentu saja aku tahu. Chen Dingtian hanya seorang pecundang, tidak lebih dari seorang mantan narapidana. Keamanan. Segera usir mereka keluar. Beliau adalah manajer baru Longteng Group. Coba saja kalau kalian berani menyentuhnya. Aduh, ternyata Anda adalah manajer baru yang ditugaskan oleh Longteng Group. Bukankah ini hanya salah paham antara rekan sendiri? Anda pasti membawa perintah perusahaan untuk datang dan merundingkan kerjasama dengan Presiden Chen. Mohon maaf atas ketidaksopanan kami. Hahaha. Jaga sikapmu saat berbicara. Aku sekarang adalah manajer di Longteng Group. Dengan satu kata saja, aku bisa membuat keluarga Chen bangkrut. Sekarang aku sedang memberimu kesempatan untuk memohon ampun. Qian, sudah saatnya untuk menyelesaikannya secara tuntas. Wanita tak tahu malu. Beraninya kamu memukulku? Tuan, tindakan Anda ini bisa menyinggung pihak Longteng Group loh. Benar sekali Kak Chen. Segera minta Presiden Lu untuk meminta maaf kepadanya. Dia itu adalah manajer di Longteng Group. Manajer? Dia bahkan tidak layak. Aku tidak hanya akan memukulmu, tapi aku juga akan menceraikanmu. Ini, mereka ternyata satu keluarga. Lalu bagaimana dengan kenyataan ini? Dasar wanita kejam. Sepertinya kamu sedang mencari masalah ya. Enyah dari sini. Chen Dingtian. Ketahuilah kalau saat ini, aku adalah manajer Longteng Group. Hanya dengan satu telepon, aku bisa membuat keluargamu bangkrut. Bicarakan baik-baik saja. Jangan seret-seret kami. Benar Presiden Chen. Cepat minta maaf kepadanya. Bajingan ini tidak hanya membiusku, tapi juga melakukan kekerasan padaku. Manajer Sun hanyalah membuat satu kesalahan kecil saja sebagai seorang istri. Tidak bisakah kamu mengerti? Benar sekali. Dia itu manajer di Longteng Group. Sungguh tidak tahu diri. Kalian berdua, jangan banyak bicara.
Lupa apa yang kalian janjikan padaku tadi? Sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Kamu sekarang sudah bermusuhan dengan Long Tank Group. Buat apa kami bicara denganmu lagi? Manajer Sun, kami mohon bantuan Anda ke depannya ya. Hanya saja, Kalian berdua sampah. Cepat berlutut sekarang juga dan minta maaf pada Manajer Sun. Hentikan. Siapa yang berani menyuruh penolongku berlutut? Kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Paman, duduklah dulu biar aku yang urus. itu kamu? Dia. Itu dia orangnya. Kenapa kamu takut? Sekarang di seluruh Binjiang, semuanya berada di bawah kendaliku. Bukannya kamu kesini ingin balas dendam? Kenapa malah diam saja di sana? Sepertinya pelajaran yang kuberikan pada kalian masih belum cukup. Li Chao dan Lu Kui sudah pergi merenungkan kesalahan mereka di penjara. Apa? Kalian butuh bantuanku juga agar menyusul mereka? Hahaha, acting yang bagus. Kemarin aku memang takut padamu. Tapi hari ini tidak lagi. Manajer Sun, apa maksud semua ini? Anak muda ini hanyalah aktor yang dia cari. Sama seperti dia. Hanyalah sampah. Akulah manajer di kota Binjiang. Sekalipun ada investasi 10 miliar dolar, keputusannya ada di tanganku. Hampir saja aku tertipu oleh si licik berpengalaman ini. Benar. Untung saja, Manajer Sun muncul tepat waktu dan menyelamatkan kita. Tenang saja. Ikutilah aku. Aku akan membawa kalian menghasilkan banyak uang. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Manajer Sun. Aku mengumumkan, mulai saat ini, perusahaanku akan menghentikan seluruh kerjasama dengan Chen Group. Tepat sekali. Mulai hari ini, seluruh industri kota Binjiang akan memboikot Chen Group. Hei, kalian lihat? Inilah akibatnya jika menyinggung perasaanku. Cih, manajer, pernahkah kamu berpikir siapa yang memberimu posisi itu? Hahaha. Aku hampir lupa kalau kamu tidak mengatakannya. Jabatanku sebagai manajer ini ditunjuk langsung oleh Bapak Direktur Utama. Memang hebat manajer Sun ini, sampai bisa dipromosikan oleh Direktur Utama. Tentu saja, aku ini orang kepercayaan Direktur Utama. Di masa depan, menjadi Direktur Eksekutif pun bukan masalah besar bagiku. Chen Dingtian, kamu akan kuhabisi. Benar-benar sebuah lelucon. Cengen, saatnya mengakhiri semua ini. Dimengerti. Kenapa? Tidak bisa lanjut berakting? Begini saja. Asal kalian berdua berlutut dan menjilat sepatuku sampai bersih, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni kalian. Long Tank Group membawa hadiah senilai 10 miliar dolar untuk memberikan ucapan selamat kepada Ketua Chen. Ketua Chen, ini adalah hadiah untuk Anda. Ini terlalu berlebihan. Ini ternyata benar-benar terjadi. Mustahil. Akulah manajer di area Binjiang. Barang-barang yang kamu katakan itu seharusnya untukku, kan? Memangnya kamu ini siapa? Xiaolin, aku memerintahkanmu untuk mencopot jabatan Sundazi. Apa kamu tidak menyampaikan perintahnya? Mohon maaf, Chairman Feng. Penyusunan kontrak memakan sedikit waktu, pemberitahuannya akan segera sampai. Ini tidak mungkin. Aku mengerti. Kalian pasti sedang berakting. Semua investasi kontrak ini, semuanya palsu. Chen Dingtian, Ketua Chen adalah sosok yang berjasa bagi bos kami. Tanpa koneksi ini, kamu pikir kamu bisa menjadi manajer? Bos melihat kemampuanku, makanya dia menjadikanku manajer. Ini sama sekali bukan karena hubungannya. Aku tahu sekarang kamu juga orang yang mereka sewa. Wah, kalian sungguh profesional ya. Sandiwara kalian sangat lengkap. Memang hebat ya Manajer Sun ini. Kalau tidak, kita semua sudah ditipu oleh si rubah licik ini. Sudah merasa ada yang aneh sejak tadi. Chen Dingtian mendekam di penjara selama 10 tahun. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan Long Tank Group? Benar sekali. Dia melakukan semua ini pasti hanya demi menunggu investasi dari kita. Aku tidak punya waktu mendengarkan omong kosong kalian. Kalian semua sudah diblokir dari dunia bisnis. Jangan percaya padanya. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan sebesar itu menjadi bos dari Long Tank Group? Sundasi, kamu telah dikeluarkan dari Long Tank Group. Tidak, Pak Manajer. Posisi manajerku ini, bukankah ditunjuk langsung oleh bos? Apa Bapak tidak salah? Yang memecatmu juga adalah bos. Ini tidak mungkin. Jika Anda adalah pimpinan dari Long Tank Group, kenapa Anda malah membela sampah seperti Chen Dingtian ini? Apa? Kamar dagang Binjiang sudah dihapuskan? Bangkrut? Bukti penggelapan pajakku terbongkar, aku akan dipenjara. Presiden Feng, tadi aku benar-benar buta hingga tidak mengenal Anda. Tolong ampuni aku. Kak Chen, mengingat kita sudah berteman selama bertahun-tahun, selamatkan aku tidak ingin masuk penjara. Kalian memang tidak berniat untuk bekerja sama dengan baik. Hanya karena omongan orang, pendirian kalian langsung goyah.
benar-benar sangat bodoh. Ayahku pernah mengajariku bahwa apa yang ditanam itulah yang dituai, dan setiap kejahatan pasti ada balasannya. Sudahlah, jangan biarkan orang-orang tidak penting ini mengacaukan ruang pertemuan ini lagi. Bawa mereka pergi. Kali ini semuanya benar-benar berakhir. Tolong ampuni aku sekali lagi ya. Ayah, bukankah ayah adalah penolong bagi Presiden Feng? Aku mohon, tolong bicarakan hal yang baik untukku. Kembalikan jabatan manajer itu padaku, boleh kan? Sudah di saat seperti ini pun, kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu. Menurutku, sebaiknya kamu pergi ke penjara saja untuk merenungi semua perbuatanmu. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau di penjara. Kian, tolong bantu aku bicara dengan ayah. Aku kan suamimu. Sundazi, saat kamu melakukan kekerasan padaku, pernahkah kamu memikirkan semua ini? Saat kamu memberiku obat itu, apa kamu pernah menganggapku istrimu? Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Bawa dia pergi, jangan biarkan sampah seperti dia mengotori tempat ini. Ayah, semua ini berkat ayah. Cian, karena kamu sudah bisa bangkit dari masa lalumu, ayah merasa sangat senang. Kalian berdua, ayo kita lanjutkan konferensi persnya. Masih ada satu berita bahagia yang ingin kusampaikan. Oh, baiklah. Semuanya. Yang tadi hanyalah sebuah lelucon. Sebagai permohonan maaf, saya memutuskan bahwa grup Chen akan memberikan potongan harga sebesar 5% lagi dari kontrak awal. Saya harap kalian terus mempercayai keluarga Chen. Mari raih kesuksesan bersama. Dan semua ini berkat jasa putriku. Terima kasih banyak Presiden Chen. Kami pasti akan selalu setia mengikuti grup Chen. Ayah, orang-orang itu hanya mementingkan keuntungan. Apa ayah sungguh bisa mempercayai mereka? Anakku sayang, seorang pebisnis memang selalu mengejar keuntungan. Setelah apa yang baru saja terjadi, mereka sendiri akan membuat pilihan yang bijak. Paman, Anda sungguh orang yang berpengalaman. Metode ketegasan dan kebaikan Anda memberiku banyak pelajaran berharga. Oh iya? Apa yang ingin Anda sampaikan tadi? Aku ingin Bapak menjabat sebagai manajer umum Longteng Group dan memimpin Longteng Group. Jangan, tidak perlu. Di usiaku yang sekarang, aku hanya ingin menjaga Qian dengan baik. Paman, kemampuan Anda masih luar biasa, meskipun sudah berumur. Hanya jika Longteng Group diserahkan kepada Anda, aku baru bisa merasa tenang. Bagus sekali. Ayah, keputusan apapun yang ayah buat, aku akan selalu mendukungmu. Baiklah, kamu sudah belajar memengaruhiku dengan cara halus. Memang tidak salah lagi kamu adalah putriku. Kalau begitu, aku akan mengurus Qian terlebih dahulu. Masih ada satu hal yang harus aku selesaikan. Setelah selesai, aku akan membantumu. Jadi Anda menyetujuinya? Syukurlah kalau begitu. Paman kedua, tolong saya. Tunggu, Dazi. Kenapa penampilanmu berantakan begini? Aduh, tidak apa-apa Paman kedua. Saya hanya dipukuli orang di kota, jadi saya pulang untuk bersembunyi selama beberapa hari. Siapa yang berani menyentuh keponakan Sun Tianlong? Ini benar-benar keterlaluan. Sudahlah Paman, tidak perlu ikut campur. Paman kedua. Ya sudah, desa-desa Heping kita ini akan segera digusur. Kita akan segera menjadi orang kaya. Tiap keluarga minimal dapat 10 juta dolar. Setiap keluarga dapat setidaknya 10 juta dolar. Tentu saja, ku dengar ada perusahaan besar yang akan melakukan pembangunan. Aku pun tidak mengerti, tetapi mereka sangat dermawan. Per meter perseginya dihargai 10,000 dolar. Chen Dingtian. Kamu lupa, keluarga Chen ini termasuk keluarga kaya di desa kita. Dari pembongkaran lahan kali ini, setidaknya mereka bisa dapat lebih dari 50 juta dolar. Hei, ngomong-ngomong Dazi, bukankah kamu menantu mereka? Chen Dingtian ini masuk penjara, tidak tahu kapan dia bisa keluar. Lahan keluarga mereka itu, menurutmu? Paman kedua, apa maksudmu? Lahan pemakaman ayahnya itu, paling sedikit, dapat 30 juta dolar. Kalau itu sampai jatuh ke tangan kita, jika bisa mendapatkan uang sebanyak ini, aku bisa pergi jauh dan memulai hidup baru, dan hidup bahagia. Paman kedua, jadi tunggu apa lagi? Cepatlah gali. Aku juga ingin melakukannya. Tapi, meskipun Chen Dingtian sedang di penjara, aku tidak berani bergerak. Aduh, Paman kedua, siapa aku? Aku ini menantunya Chen Dingtian, bukankah tanahnya juga milikku? Biar aku yang tanda tangan, gali. Hahaha, Dazi, kamu kembali di waktu yang tepat. Ada kamu di sini, hatiku jadi tenang. Hahaha. Kamulah yang memaksaku melakukan ini. Aku pergi merantau sejak usia muda.
sudah lama sekali tidak kembali. Ternyata hal yang Anda bicarakan adalah tentang desa Heping. Iya, benar. Sebelumnya aku menerima surat dari warga desa, mengatakan bahwa desa akan digusur, jadi aku berpikir setelah kembali nanti, apakah aku bisa membantu mereka sekali lagi. Itu masalah kecil. Lagi pula proyek ini memang adik perempuan saya yang bertanggung jawab. Asal Anda memberi perintah, Long Tank Group menjamin tidak akan merugikan para warga desa. Benarkah? Kebetulan sekali ya. Kami juga baru mencari tahu belakangan ini, ternyata desa Heping adalah kampung halaman Anda. Setelah kami menerima kabar tersebut, kami segera menyuruh mereka menghentikan pekerjaan, menandatangani ulang kontraknya, dan dana ganti rugi penggusuran tiap rumah dijamin diberikan $10.000 per meter persegi. Cengen? Terima kasih ya. Saya mewakili warga berterima kasih padamu. Anda adalah penyelamat nyawa saya. Tanpa Anda, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Seharusnya sayalah yang berterima kasih kepada Anda. Kak, apakah Anda penyelamat kami? Akhirnya aku bisa bertemu dengan Anda. Anak muda, apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah bangun. Biarkan saja dia berlutut. Jika dulu Anda tidak memberiku sedikit makanan, aku pasti sudah lama tiada. Sudah sepatutnya aku berlutut seperti ini. Dia adalah adik perempuanku, Feng Nian. Dia yang bertanggung jawab atas proyek properti grup. Semenjak aku tahu bahwa desa Heping adalah kampung halaman Anda, aku langsung menyuruh mereka menghentikan proyek dan hanya menunggu keputusan dari Anda. Aduh, sudahlah nak, bangunlah dulu baru kita bicara. Baik, kalian semua adalah anak-anak yang baik. Chen Dingtian sudah kembali. Ayo cepat, ayo pergi. Semuanya, jangan bilang aku tidak memperlakukan kalian dengan baik. Saat ini ada kesempatan untuk menghasilkan uang, tinggal kalian mau ikut atau tidak. Apa kamu serius, Dazi? Uang ganti rugi pembebasan lahan saja sudah banyak. Masih ada peluang kaya raya lagi? Apa yang kamu bicarakan? Dazi adalah orang kota, dia pasti punya ide bagus. Asalkan kalian mendengarkanku, setiap rumah tangga, setidaknya akan mendapatkan tambahan $1 juta lagi. $1 juta? Ada kabar baik seperti ini? Keluargaku harusnya sudah dapat $3 juta. Kalau bisa dapat $1 juta lagi, aku pasti mau melakukannya. Biarkan Dazi selesai bicara dulu. Kepala desa, apapun yang kamu ingin kami lakukan, langsung saja perintahkan pada kami. Semuanya, pembebasan lahan adalah masalah besar. Itu adalah kesempatan untuk mengubah nasib. Akhirnya giliran desa Heping kita. Tapi, coba kalian pikirkan, apakah tanah di tangan kalian benar-benar cukup untuk menjamin sisa hidup kalian agar hidup makmur tanpa kekurangan? Benar juga. Sekarang uang beberapa juta itu tidak seberapa. Setelah beli rumah dan mobil, langsung habis begitu saja. Tapi pihak kontraktor sudah memberikan cukup banyak, kami tidak punya pilihan lain. Kalau kamu tidak punya tanah, biar aku yang beri padamu. Apa kamu serius, Dazi? Tapi dari mana kamu mendapatkan tanah itu? Aku memang tidak punya, tapi Chen Dingtian punya. Rumah lama milik Chen Dingtian itu bernilai $5 juta. Tanah makam ayahnya itu bahkan jauh lebih berharga. Sun Dazi, apa kamu sudah gila? Kamu berani menyentuh rumah milik Kak Chen dan berani mengusik makam leluhur keluarga Chen. Orang tua itu akan segera tiada di penjara. Rumahnya adalah milikku sekarang. Chen Dingtian telah banyak berkontribusi untuk desa kita. Apa ini tidak keterlaluan? Tapi itu adalah Chen Dingtian. Seandainya dia keluar dan tahu kita membongkar makam leluhur keluarganya, bukankah kita akan tamat? Apa yang kalian takutkan? Kenapa kalian begitu ketakutan? Aku adalah menantu Chen Dingtian. Katakan padaku, milik siapa rumah ini sebenarnya? Dazi, apa sebenarnya maumu? Sebagai kepala desa, maksud dari Dazi ini sebenarnya demi kebaikan kalian semua. Asal kalian mau bekerja keras, secara sukarela, merobohkan rumah lama Chen Dingtian beserta makam leluhurnya, saat uang ganti rugi cair nanti, semua akan mendapat bagian. Apa? Anda ingin kami yang melakukannya? Merobohkan rumah Kak Chen dengan tangan kami sendiri? Anda bicara omong kosong. Kalau bukan karena proyeknya dihentikan atasan, memangnya aku akan butuh bantuan kalian. Asalkan kalian mau bekerja keras. Setiap keluarga minimal mendapat $2 juta. Baiklah, aku akan pulang sekarang untuk mengambil cangkul. Dazi, apa kamu benar-benar akan membagi uang kepada orang-orang bodoh itu? Itu kan bukan jumlah yang sedikit. Paman kedua, apa aku terlihat seperti orang bodoh di matamu? Hah? Aku hanya memanfaatkan mereka untuk membantu kita mempercepat proses penggusuran. Kalau begitu, bukankah semua uang itu akan masuk ke kantong kita? Tentu saja. Baiklah, aku akan segera menghubungi manajer wang lagi. Begitu pengerjaan dimulai,
dana penggusurannya akan segera cair. Ngomong-ngomong Nian, bagaimana perkembangan proyek di desa kita? Sekarang kami hanya menunggu perintah Anda. Begitu proyek dimulai, dana penggusurannya akan segera cair. Para warga di sana sudah tidak sabar ingin memulainya sendiri. Tidak usah menunggu aku. Begitu dana penggusurannya siap, segera mulai pengerjaannya. Dimengerti. Aku akan segera memberitahu mereka. Manajer Wang, kalian sudah bisa mulai pengerjaannya. Pastikan untuk menjaga setiap warga dengan baik. Oh iya. Aku ingin pulang ke kampung halaman. Sudah terlalu lama aku tidak kembali. Aku tidak tahu tempat itu sudah jadi seperti apa sekarang. Kami akan menemani Anda. Baiklah. Ayah, aku sudah kembali. Putramu ini tidak berbakti, baru bisa kembali menemuimu setelah bertahun-tahun lamanya. Ayah, seumur hidupku, aku selalu berbuat baik dan menabung pahala. Mereka menghormatiku dan memanggilku dengan sebutan kakak. Namun selama 10 tahun di penjara, aku selalu merenung. Apakah semua ini sebenarnya sepadan? Paman, bagaimana mungkin berbuat baik itu tidak sepadan? Kami adalah bukti terbaiknya. Terima kasih. Berkat kalian berdua, aku masih mempercayai bahwa di dunia ini, orang baik akan mendapat balasan yang baik pula. Iya. Setelah urusanku selesai, aku akan pergi membantu kalian. Jadi jangan remehkan aku hanya karena usiaku yang sudah tua ya. Kak Tian, kamu sudah kembali. Xiaolin, kenapa kamu kemari? Kak Tian, kamu akhirnya kembali juga. Terlambat selangkah saja, maka masalah besar akan terjadi. Apa yang terjadi? Orang-orang itu, demi uang ganti rugi penggusuran, mereka ingin membongkar makam leluhur Anda. Apa? Jelaskan semuanya, apa yang sebenarnya terjadi? Itu Sundazi, dia menghasut penduduk desa untuk menghancurkan rumah lama Anda dan membongkar makam leluhur Anda. Binatang itu? Paman, tenang saja. Kali ini aku tidak akan melepaskannya. Aku akan membuatnya benar-benar tiada dari dunia ini. Lalu, bagaimana dengan para penduduk desa itu? Bagaimana mungkin mereka berani? Itu karena uang ganti ruginya terlalu banyak. Mereka sudah hilang akal karena serakah. Baik-baik, ini benar-benar keterlaluan. Beraninya mereka menyentuh makam leluhur penolongku? Aku akan membuat mereka membayar harganya. Bagaimana kalian bekerja? Hentikan pekerjaannya sekarang juga. Bukannya mereka menginginkan uang ganti rugi? Maka, jalankan sesuai dengan kontrak, $1.000 per meter persegi. Grup tidak akan memberi uang tambahan sepeser pun. Hal yang paling mendesak sekarang adalah, kita harus segera ke sana untuk memeriksanya. Jalan. Dazi, kita sudah sepakat. Begitu uang ganti ruginya cair, itu harus dibagikan kepada kami. Tenang saja. Asalkan kalian bekerja dengan baik, uangnya pasti tidak akan kurang. Segera mulai sekarang. Aku sudah bertanya kepada atasan, keputusan untuk mulai membongkar sudah keluar, uang ganti rugi akan segera cair. Bagus sekali. Sebentar lagi aku akan menjadi orang kaya baru. Tunggu apa lagi? Lakukan sekarang. Kalian semua, hentikan. Kalian semua, hentikan sekarang juga. Kak Chen, mengapa Anda datang ke sini? Kami benar-benar tidak melakukan apapun. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk berani merusak makam leluhur keluarga saya? Ini semua adalah ide Pak Lurah. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kak Tian, aku tidak tahu kalau kamu sudah kembali. Semua tanda tangan kontrak sudah selesai. Jadi, jangan salahkan aku. Tanda tangannya sudah selesai? Aku bahkan masih ada di sini. Ini semua adalah ide Dazi, carilah dia. Kamu lagi? Apakah pelajaran sebelumnya masih belum cukup? Sekarang kamu bahkan berani menggali makam leluhur penyelamatku. Kalau memang aku, kenapa? Hah? Biar ku beritahu ya, tempat ini adalah wilayahku. Meski Anda orang hebat sekalipun, tangan Anda tidak bisa menjangkau sejauh ini kan? Para warga, penggusuran ini adalah hal yang baik. Apa salahnya kita melakukan hal ini? Benar sekali. Itu benar. Benar, lahan ini memang seharusnya digusur. Kami hanya melakukannya lebih awal saja. Chen Dingtian, kami berniat baik ingin membantumu. Jika kamu tidak bisa keluar, kami akan memberikan uang ganti rugi penggusurannya kepada keluargamu. Kenapa sikapmu seperti ini sekarang? Kalian tidak perlu ikut campur dengan urusan keluargaku. Rumahku tidak akan digusur. Chen Dingtian, ucapanmu ini sungguh tidak masuk akal. Bukankah tindakanmu ini sedang menghambat kepentingan kita semua? Warga sekalian,
Menurutku si Chen Dingtian ini hanya demi keuntungan pribadinya sendiri ingin menaikkan harga sesuka hatinya. Jika dia sampai membuat pengembang kesal, rencana pembongkaran ini bisa gagal total. Chen Dingtian, bagaimana bisa kamu menaikkan harga sesuka hatimu? Jangan melibatkan kami dalam masalahmu. Apa? Siapa yang tidak mengenalmu? Chen Dingtian baru saja keluar dari penjara dan tidak punya sepeser pun uang. Aku tahu kamu jelas-jelas mendengar kabar tentang pembongkaran lahan ini, lalu ingin memeras uang dalam jumlah besar dari pengembang. Aku melihat berita, pernah ada orang yang menaikkan harga secara tidak masuk akal, dan akhirnya dana pembongkarannya batal cair. Chen Dingtian, kenapa kamu begitu egois? Benar sekali. Dia adalah penolongku. Uang pembongkaran itu tidak ada artinya bagiku. Kamu memang tidak kekurangan uang, tapi siapa sih yang menolak jika diberi uang lebih? Warga sekalian, pembongkaran ini adalah kesempatan langka yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Jika sampai dikacaukan oleh mereka, apa yang akan kita lakukan? Tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Pokoknya tidak. Manajer Wang sudah memberikan perintah. Begitu proyek ini dimulai, uang pembongkarannya akan langsung cair. Selain itu, bos dari grup perusahaan tersebut akan segera sampai di sini. Jika membiarkan Chen Dingtian membuat keributan di sini, akibatnya bisa sangat mengerikan. Aduh, Pak Desa, tidak bisa begitu. Seluruh keluargaku sangat butuh uang itu. Warga sekalian, dengarkan penjelasan saya. Kalian salah paham pada saya. Menurut pendapat saya, mari kita bantu saja. Untuk makam ini, ratakan saja semuanya. Baik. Coba saja jika kalian berani menyentuhnya. Kalian ini sekelompok warga yang bodoh, hanya demi sedikit keuntungan sendiri, sampai berani merusak makam leluhur penyelamatku, kalian tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Jangan harap kalian bisa mendapatkan 1 sen pun. Kamu gadis kecil ingusan, memangnya kamu pikir kamu siapa? Sampai berani mencampuri urusan desa Heping? Paman Tian, mereka benar-benar keterlaluan. Batalkan saja langsung rencana pengembangannya, agar mereka tidak mendapat 1 sen pun. Sepertinya ini akan menyusahkanmu, ya? Asal Anda setuju, saya akan segera mengurusnya. Memangnya siapa kamu? Manajer Wang sudah menyetujui proyek ini dimulai. Kamu pikir cuma dengan satu ucapan bisa membatalkannya begitu saja? Aku adalah direktur utama grup properti. Menurutmu, apa aku punya wewenang itu? Kenapa ada orang Chen Dingtian lagi? Tidak, ini pasti palsu. Mana mungkin posisi direktur dijabat oleh anak muda sepertimu? Tunggu sampai manajer Wang datang nanti, baru kamu tahu rasa. Benar, paling dia cuma suruhan Chen Dingtian yang dikirim untuk membodohi kita. Manajer Wang, dia akan segera tiba. Jika dia melihat ada penghambat seperti ini, maka segalanya sudah terlambat. Tunggu apa lagi? Semuanya, beri mereka pelajaran. Coba saja kalau ada yang berani menyentuh mereka. Halo manajer Wang, ada yang bisa saya bantu? Oh, ada masalah kecil yang sebentar lagi beres, tidak akan menunda proyek kita. Apa? Kontraknya mau diubah? Hanya $1,000 per meter persegi? $1,000. Bukan. Kenapa bisa begini manajer Wang? Pekerjaannya akan segera dimulai loh. Halo? 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 Ah? Hei, Kepala Desa. Apa maksud dari manajer Wang? Kenapa berubah jadi $1,000? Manajer Wang bilang, di dalam kontrak aslinya memang $1,000, sisanya adalah kompensasi dari grup, tapi sekarang direktur memutuskan untuk menariknya kembali. Apa mungkin dia benar-benar direktur? Di mana direkturnya? Awalnya sudah dijanjikan 10.000, kenapa semuanya berubah jadi 1.000? Selisihnya terlalu jauh. Tadinya aku ingin membalas budi penyelamatku dan memberi kalian lebih banyak kompensasi. Tapi melihat kelakuan kalian yang seperti ini, masih punya muka kamu minta uang? Tidak. Kamu tidak mungkin seorang direktur. Aku tahu sekarang, Chen Dingtian. Ini pasti semua perbuatanmu kan? Maksudmu? Pasti gara-gara Chen Dingtian. Soal menaikkan harga sesuka hati, pasti sudah ketahuan oleh orang atasan. Grup sedang memberi peringatan pada kita. Ada benarnya juga. Pasti manajer Wang sudah tahu kalau Chen Dingtian sangat serakah. Cepat jelaskan yang sebenarnya pada mereka. Faktanya sudah jelas di depan mata. Apakah kalian masih mau terus membohongi diri sendiri? Diam kamu. Kamu sudah membuat masalah besar. Nanti aku akan membuat perhitungan denganmu. Beraninya kamu ya, Chen Dingtian. Jika hari ini kami tidak dapat uang kompensasi, aku tidak akan melepaskanmu. Aduh, paman kedua. Cepatlah bicara dan jelaskan pada manajer Wang. Tidak perlu. Saya sudah sampai. Aduh, manajer Wang, aku sudah menemukan biang keroknya soal uang kompensasi ini. Apa bisa kita diskusikan kembali? Manajer Wang, semua ini salah si bodoh itu. Tuan jangan khawatir, kami pasti akan memberikan pelajaran berat kepada mereka. Apa yang sedang kalian bicarakan? Aduh, manajer Wang, bukankah Anda mengubah kontraknya karena masalah Chen Dingtian yang sengaja menaikkan harga tinggi? Benar kan? Anda tenang saja. Kami sama sekali tidak akan membiarkan keberadaan penghambat pembangunan seperti mereka.
Benar sekali, seluruh warga desa kami sudah menunggu wang kompensasi ini. Kita tidak boleh membiarkan satu orang perusak mengacaukan segalanya. Begini saja, okey. Biar aku pertegas, usir Chen Dingtian dari desa Heping kita. Yang setuju angkat tangan. Ayo, aku setuju. Aku setuju. Mulai sekarang, dia bukan lagi bagian dari desa Heping kami. Bukan hanya itu, kita ratakan saja makam leluhur Chen Dingtian, hitung-hitung berkontribusi untuk projek pembangunan kita. Bagaimana? Setuju? Setuju. Benar sekali. Lihat kan Chen Dingtian, ini sudah takdir Tuhan. Siapa suruh kamu menghalangi semua orang jadi kaya? Tunggu apa lagi? Selama manajer uang puas, uangnya akan segera cair. Cepat bergerak. Hei, ayo bergerak. Benar-benar sangat bodoh. Kamu masih berani merasa seperti direktur utama. Manajer wang sedang berdiri tepat di sini. Apalagi yang kamu pamerkan? Manajer Wang. Jadi beginikah caramu menjadi manajer? Kamu diam kamu. Apa dia benar-benar ketua dewan? Beraninya kamu mencari masalah dengan ketua dewan kami. Tidak mungkin manajer Wang. Dia itu hanya wanita tak tahu malu. Bagaimana mungkin dia adalah ketua dewan? Dia... Memangnya kamu siapa? Tidak pantas menggonggong di sini. Dia benar-benar ketua dewan? Berarti yang dia katakan tadi semuanya benar? Kenapa jadi seperti ini lagi? Chen Dingtian, ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu selalu menghantui hidupku? Ketua dewan, ini adalah kelalaian manajemen saya. Saya mohon Anda menghukum saya. Basa-basinya lupakan saja. Orang-orang ini berulang kali menghina penyelamatku, bahkan ingin merusak makam leluhur penyelamatku. Bagaimana harus menanganinya? Ini, bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Pasti ada kesalahpahaman di sini kan? Mana mungkin ada kesalahpahaman? Orang-orang ini hanya memikirkan uang, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Berarti soal pembatalan proyek itu, apa itu juga benar? Itu semua karena ulah kalian sendiri. Tadinya demi penyelamatku, aku ingin memberikan kompensasi yang besar kepada kalian, tapi melihat keadaan sekarang, kalian tidak pantas. Beritahu semuanya, pengembangan desa Heping dibatalkan. Baik. Ketua Dewan, pasti ada kesalahpahaman di sini. Anda tidak boleh meninggalkan kami. Benar, Ketua Dewan. Ini semua salah kepala desa. Dan Sundazi yang licik. Kami tidak bersalah. Kami minta maaf. Orang yang paling kalian rugikan adalah dia. Kak Tian, kami salah. Tolonglah bantu kami memohon belas kasihan. Kak Tian, saya akan beri mereka pelajaran sekarang agar amarahmu mereda. Sedang apa kalian? Cepat minta maaf kepada Kak Tian. Kak Tian, tadi aku sedang dibutakan oleh harta. Aku berjanji nantinya tidak akan pernah berani macam-macam lagi kepadamu. Sudahlah, minggir. Manajer Wang, jika sesuai pembangunan normal, berapa uang yang seharusnya diberikan? Itu. Dia adalah penolongku. Dia memiliki status yang sama denganku di grup. Oh, apakah dia yang sebelumnya sering Anda sebutkan? Normalnya, biayanya adalah $1.000 per meter persegi. Direktur utama menggunakan dana grup, baru bisa meningkatkannya jadi $10.000. Harta yang datang tiba-tiba, hanya akan membuat orang kehilangan akal sehatnya. Xiao Nian, proyek grup tidak boleh dihentikan, biar kita jalankan sesuai prosedur normal saja. Semua akan dilakukan sesuai instruksi Anda. Bukankah itu berarti uangnya berkurang banyak? Aduh, Kak Tian sudah memohonkan bagi kita agar dapat sebanyak ini. Puaslah sedikit. Sedari awal kita memang harusnya dapat jumlah segini. Ya Kak Tian, kami semua akan mendengarkan perintahmu. Hanya saja... Semua ini akibat ulah si Biang Keladi. Dia benar-benar tidak boleh dimaafkan begitu saja. Kak Tian, aku sedang khilaf saat itu. Aku telah ditipu oleh Sundazi, tolong lepaskanlah aku. Saat kamu menghasut penduduk desa untuk menggali makam leluhur orang, apakah kamu pernah memikirkan kejadian ini? Bukankah kamu ingin mengusir penolongku dari desa ini? Kebetulan sekali, silakan kamu coba melakukannya. Kak Tian, aku salah. Aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak tamak akan tanah milik keluargamu, apalagi menggali makam leluhurmu. Tolong jangan usir aku. Kepala Desa Sun, tindakanmu sama sekali tidak bermoral. Meskipun aku bisa memaafkanmu, apakah warga desa bisa menerimamu kembali? Benar. Dulu kamu sering berbuat semena-mena di desa ini, mengusirmu keluar dari desa Heping. Masih terhitung hukuman ringan. Usir dia, usir dia. Cepat pergi dari sini. Kamu, aduh, Sundazi, kalau bukan karenamu, mana mungkin aku berakhir seperti sekarang ini. Ayah, aku benar-benar tahu kesalahanku kali ini. Tolong maafkan aku sekali lagi. Bukannya kamu tahu kesalahanmu. Kamu hanya sadar bahwa dirimu sudah benar-benar hancur. Kali ini aku akan membuat perhitungan denganmu. Ayah, berikan aku satu kesempatan lagi. Kamu sudah lama kehilangan hak untuk memanggilku begitu. Renungkanlah perbuatanmu baik-baik di penjara. Bawa dia pergi. Baiklah, tugas-tugasku akhirnya selesai juga. Dengan begitu,
Aku bisa pensiun dengan tenang sekarang. Bagaimana bisa begitu? Anda lupa dengan apa yang Anda janjikan padaku? Jangan menolak lagi, aku dan adikku masih terlalu muda, kami tidak bisa menyokong grup perusahaan sebesar ini sendirian. Justru saat inilah kami butuh sosok berpengalaman seperti Anda untuk memimpin. Benar sekali. Lagi pula Anda adalah penyelamat nyawa kami berdua. Sudah sewajarnya jika kami memberikan grup perusahaan ini dengan senang hati. Ah, sudahlah, tidak perlu. Raga yang sudah tua ini bisa membantu kalian berdua saja, itu sudah membuatku sangat puas. Kak Tian, sebelumnya kami sudah melakukan kesalahan, sekarang bisakah Anda memaafkan kami? Aku hanya berharap kau mengambil pelajaran darinya, lalu ke depannya, jalanilah hidup dengan penuh tanggung jawab. Kak Tian, Anda adalah pemimpin utama bagi desa Heping kami. Desa Heping adalah rumahku, dan juga rumah bagi kalian semua. Yang terpenting adalah, kita harus bekerja sama bahu-membahu, untuk memajukan desa kita. Wah, Ketua Chen, sibuk sekali rupanya. Ayah? Ayah sudah pulang? Ayah? Mengapa ayah punya waktu luang untuk menjengukku? Apakah urusan Longteng Group sudah selesai? Aduh, kedua anak itu mengelola perusahaan dengan sangat teratur, jadi sama sekali tidak perlu orang tua sepertiku tetap berjaga di sana. Itu juga karena mereka punya niat yang sangat baik. Ayah? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu lelah? Aku? Ayah tenang saja ya. Ayah, berkat semua koneksi yang telah ayah kumpulkan selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan itu semuanya berebut ingin bekerja sama denganku. Baguslah kalau begitu. Ayah tenang saja. Setelah ayah berbuat banyak kebaikan selama ini, sudah sepantasnya mereka hormat kepada keluarga Chen. Memang seharusnya begitu. Baiklah. Ada apa, Ayah? Cian, Sundazi di penjara menerima balasan dari kakak Biao, dan keduanya sudah tiada. Hanya karena hal itu? Ayah tenang saja. Ayah, aku sudah lama melupakan hal itu. Sekarang aku hanya ingin menjalani hidup dengan baik bersama ayah. Baiklah. Aku akan mendengarkan nasihat putri kesayanganku ini. Sudahlah, ayah. Jangan hanya membicarakan tentangku, ceritakan juga kepadaku kejadian-kejadian di masa muda ayah. Mereka semua bilang kepadaku, kalau saat masih muda ayah adalah sosok yang sangat berpengaruh di dunia bawah, aku ingin mendengar cerita dari Anda. Kalau begitu, ceritanya harus dimulai dari Hotel Peace.